Shalom, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini merupakan video lanjutan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kalian menyaksikan video ini, ada baiknya jika kalian mempersiapkan alat atau bahan pembelajaran yang diminta pada video pembelajaran sebelumnya. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua Bahasa Indonesia mata pelajaran pertemuan kedua dengan tema teks deskripsi. Anak-anak semua, Ibu mohon Anda duduk dengan rapi dan mendengar apa yang Ibu bahas pada hari ini. Semuanya sehat? Iya, pasti semuanya sehat ya. Dalam pertemuan kedua ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu menentukan struktur dan isi teks deskripsi objek, yaitu objeknya tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, tradisional, dan lain-lain yang dibaca dan didengar. Anak-anak, indikator yang kita bahas pada hari ini ada 3 indikator. Yang pertama, menelaah struktur teks deskripsi tentang objek. Kedua, menentukan pemetaan teks deskripsi tentang objek. Yang ketiga, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, kita mulai dengan pembelajaran pertama, yaitu setelah mengenal ciri umum deskripsi. Pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi. Ya, anak-anak yang punya modul ada di tangan, tolong memperhatikan dengan baik. Kalau apabila Anda mendengar langsung dengan siaran langsung dari WA Anda, ya, Ibu mohon Anda dengar baik dan dipahami. Ya, kita mulai dengan pembelajaran pertama, mencermati struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, simpulan atau kesan. Apa itu identifikasi? Struktur identifikasi atau gambaran umum yang dimaksudkan di sini adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama pernyataan umum tentang objek. Itu yang merupakan gambaran umum atau identifikasi dari struktur teks deskripsi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini maksudnya adalah berisi tentang perincian bagian. Objek tetap terperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya dari sini adalah bagian perincian itu adalah jenis pengembangan deskripsi. Deskripsi berdasarkan bagian ruang objek, anggota objek. Proses suatu berlangsung dan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Ya, anak-anak, ini yang dimaksudkan dengan deskripsi bagian. Ya, kalau kita sudah mengidentifikasi
tentang tadi gambaran umum, bagian-bagian ini bukan hanya terdiri dari satu, tapi terdiri dari beberapa. Yang tadi sudah Ibu jelaskan berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ya. Kemudian struktur teks yang ketiga adalah kesan. Kesan atau simpulan. Di sini maksudnya adalah berisi penegasan dan kesan penulis. Penegasan dan kesan penulis, apa yang tadi diidentifikasikan merupakan gambaran umum dan apa yang tadi dideskripsikan bagian-bagiannya. Itu merupakan struktur teks yang ketiga ya, simpulan atau kesan. Jadi Ibu ulang lagi, struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di dalam menentukan pemetaan. Menentukan pemetaan ini, teks deskripsi dapat dilakukan dengan cara menuliskan topik atau hal-hal yang dibicarakan sesuai struktur teks deskripsi. Kemudian, berilah garis-garis sesuai bagian-bagiannya yang dirincikan. Kita amati contoh pemetaan. Ibu menulis contoh teks yaitu rumah tongkonan. Teks ini ada di buku siswa kelas 7 kurikulum 2013 ya. Anak-anak bisa lihat kalau yang punya buku dan yang tidak ada buku ya, Ibu akan membaca teksnya supaya Anda simak dengan baik. Nah, anak-anak, di dalam membuat teks deskripsi ini tadi Ibu sampaikan bahwa kita melihat pemetaan teks. Ya, pemetaan teks atau topik-topik. Topik-topik yang nanti kita akan menulis, kita akan membentuk dia menjadi sebuah teks. Nah, kita lihat di sini pemetaan menurut teks yang nanti kita buat dengan judul rumah tongkonan. Di sini contohnya ada arsitektur. Kemudian ada kayu, itu topik. Kemudian ada hiasan, ada kerbau, ada kata unik, ukiran, indah, dan budaya. Ada banyak lagi yang bisa Anda tulis, Anda angkat, dan Anda menyesuaikan sesuai dengan judul teks ya, yang berupa topik-topik tadi. Nah, topik-topik yang sudah Ibu memberikan contoh, Ibu sudah sampaikan tadi ada beberapa topik itu, ada 9, itu dikembangkan menjadi sebuah teks. Ibu memberi contoh rumah tongkonan dengan judulnya ya, Ibu baca. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Rumah adat ini merupakan satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Yang unik dan cantik ini oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis.
Rumah adat yang bersejenis panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, yang memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau yang berlambang kebangsawan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu di setiap bangunan. Bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitek yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, anak-anak, tadi itu adalah contoh teks deskripsi yang Ibu buat dengan judul Rumah Tongkonan. Bagian-bagian yang dirincikan sesuai struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Kita lihat struktur teks pertama mengenai identifikasi atau gambaran umum. Diperincikan bahwa nama objek yang tercatat di situ adalah nama objek, lokasi gambar umum objek. Lokasi gambar umum objek di sini adalah rumah tongkonan. Nah, itu kemudian yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini dia memerincikan tentang bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Ya, jadi deskripsi bagian dia memerincikan tadi dijelaskan di dalam teksnya itu bahan kayu. Bahan kayu itu bagaimana? Bahan kayu berarti dia bentuknya bagus dan dapat dihias dengan apik, dengan bagus, dan kemudian kayu ini dia bisa bertahan hingga ratusan tahun. Jadi dia merupakan topik juga di dalam deskripsi bagian. Kemudian ukiran rumah. Ukiran rumah yang tadi menurut pemetaan itu kan ada kan? Jadi ukiran rumah, kayu, hiasan ya, itu yang dideskripsikan dari pemetaan tadi. Dia masuk bisa di dalam identifikasi, dia juga bisa masuk di dalam deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu yang merupakan memerinci. Di sini kita lihat bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Nah, penutup di sini merupakan kesan umum apa yang disampaikan oleh si penulis. Kita lihat bahwa struktur teks yang pertama perinciannya tadi itu terdapat di dalam paragraf pertama. Sedangkan deskripsi bagian perincian yang sudah saya sampaikan tentang memerincikan bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah itu terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sedangkan penutup tentang kesan umum itu terdapat pada paragraf keempat. Nah, anak-anak, ada contoh lain juga. Ibu memberikan contoh tentang pohon. Pada pertemuan pertama, sudah Ibu menjelaskan tentang teks deskripsi yang objeknya misalnya pohon. Ya, apa yang dideskripsikan? Pasti bagian-bagian pohon. Ya, pertama tentang gambaran umumnya. Kalau pohon berarti nama objek, lokasi gambaran umum objek, gambaran sebagai gambaran umum objek itu adalah pohon. Sedangkan deskripsi bagiannya, bagian-bagian pohon itu apa? Ya, ada tentang memerincikan batang, daun, ya, daun yang segar,
buah, ranting. Itu adalah bagian-bagian dari pohon yang Anda deskripsikan dalam struktur teks bagian. Nah, yang penutup ini merupakan kesan umum. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang materi yang pertemuan kedua, ya, tentang menelaah struktur teks, pemetaan, dan perincian informasi. Nah, sekarang anak-anak, kemarin Anda punya hasil itu banyak yang baik dan ada juga pula yang kurang jelas. Jadi Ibu harap kalau ada materi nanti Ibu koreksi kembali dan Ibu kembalikan untuk kita mempersiapkan diri pertemuan keempat nanti ada sumatif. Nah, sekarang pertemuan kedua ini ada tugas kegiatan kedua yaitu penugasan secara individu. Tugasnya adalah pertama, tentukan dan bacalah teks deskripsi yang kamu temui pada koran. Kemudian menggunting dan tempelkan teks pada buku tugas atau lembaran kertas lain, atau juga yang digunakan sebagai lembar jawaban. Nah, anak-anak, pertemuan pertama Ibu sudah ingatkan Anda sebelum Anda mengamati tentang materi yang Ibu sampaikan, di samping Anda sekarang sudah harus dipersiapkan koran atau majalah. Nah, koran atau majalah ini Anda tentukan, Anda lihat salah satu contoh teks deskripsi. Anda lihat salah satu, Anda cari salah satu contoh teks deskripsi. Objeknya bebas, ya. Objeknya bebas. Kemudian kalau sudah temui teks tersebut digunting dan ditempel dalam selembaran kertas atau juga bisa di buku tugas, ya. Diusahakan harus pakai buku tugas lebih baik supaya tidak tercecer. Kemudian, kalau Anda sudah dapat teks, Anda membuat pemetaan teks yang kamu baca, yang nanti akan dideskripsikan. Pemetaannya yang bagaimana? Pemetaan yang tadi seperti Ibu contohkan rumah tongkonan itu, pemetaannya misalnya ada arsitekturnya, hiasan, kerbau, kayu, dan sebagainya. Nah, di teks Anda itu nanti Anda baca apa yang merupakan topik yang menarik di situ. Ide, ya, topik atau ide. Topik dengan judul itu berbeda. Judul merupakan satu nama teks, sedangkan topik merupakan ide, ya. Anda harus ingat, jangan samakan ide dengan judul. Ide dengan judul itu berbeda. Ide dengan topik sama, tapi ide dengan judul beda atau topik dengan judul itu berbeda. Berbeda juga dengan tema, ya. Tema berbeda dengan judul, berbeda dengan topik, ya. Sekarang Anda sudah tulis pemetaan, kemudian soal nomor 3, cermati dan tentukanlah bagian struktur teks deskripsi yang sesuai paragraf. Nah, bacaan yang tadi kamu baca itu, ya, kamu lihat, kamu susun dia sesuai dengan struktur teksnya. Ya, susun dia paragraf keberapa sampai keberapa. Misalnya paragraf 1 sampai 2 merupakan struktur teks pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum. Kemudian paragraf 3, 4, 5 misalnya, itu adalah deskripsi bagian. 7, 8, ya, itu adalah kesimpulan, itu contoh. Jadi
teks yang kamu tadi dapat dari koran, kamu bisa salin ulang atau kamu tulis di sampingnya dari mana paragraf dari 1 sampai ke berapa adalah struktur teks identifikasi, dari paragraf ke berapa sampai ke berapa lagi ya Anda garis bawahnya di situ paragraf-paragraf, tulis paragraf-paragraf sesuai dengan struktur teksnya. Kemudian kamu memerincikan teks deskripsi sesuai objek. Ya, sesuai objek. Jadi, lihat yang tadi sudah Ibu memberikan contoh. Salah satu di bagian atas itu bagian-bagian rincikan oleh teks deskripsi rumah tongkonan. Ya, Anda memerincikan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Itu pada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 dia memiliki bobotnya yang sama dengan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Jadi, soal nomor 1 bobot nilainya 20, soal nomor 2 bobot nilainya 30, soal nomor 3 bobot soalnya 20, dan soal nomor 4 bobot soalnya 30. Ya. Sampai di sini saja anak-anak. Ibu harap Ibu ulangi lagi. Tugas individu Anda menulisnya di lembaran kosong atau di buku tulis dan nanti akan dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, Ibu sangat mengharapkan anak-anak bisa dapat memperhatikan tugas-tugas yang diberikan dan tolong diselesaikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dengan materi struktur teks deskripsi. Dan pada video pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang menelaah penggunaan unsur bahasa pada teks deskripsi. Sampai jumpa lagi.